kalau orang disebut ulama atau dalam istilah pesantren kiai itu setidaknya punya sifat, punya watak ciri khas. Pertama pasti faqihan, orang yang faqih, orang yang alim, orang yang memang menguasai ilmu-ilmu agama. Yang kedua biasanya adalah wara, zahid, orang yang hidupnya sederhana, orangnya yang memang merasa cukup dan tidak ada hubbud dunya yang berlebih dalam dirinya. Lalu yang ketiga biasanya seorang kiai yang memang selalu diajarkan, dan inilah sifat khasais mereka itu mampu menjadi qudwah hasanah, menjadi role model kebaikan dan inspirasi kebaikan-kebaikan bagi santrinya. Bukan sekedar memberikan mau'izah hasanah, tapi juga qudwah hasanah, menjadi teladan yang kuat. Karena itu di dunia pesantren hal semacam ini sangat dipahami. Saya teringat sebuah ajaran di pesantren yang ini juga tentunya ini juga berbasis dan berasas dari ajaran para ulama-ulama dahulu yang menyatakan begini: al-ilmu bit-ta'allumi wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ati. Ini kalau kayak gini-gini, kalau nggak di dunia pesantren mungkin orang nggak bisa menghayati. Al-ilmu bit ta'allumi, kalau kita mau mendapatkan ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak, ya memang harus dengan belajar, dengan menuntut ilmu dan seterusnya. Tapi ini yang tidak ada di masyarakat. Wal barakatu bil khidmati, bahwa kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, yaitu berlimpahnya kebaikan dalam diri kita dunia wa ukhron, itu harus bil khidmati, dengan kita berkhidmah, mengabdi kepada ilmu, kepada orang yang punya ilmu, yaitu para ulama, dan mengabdi kepada institusi kita. Ajaran tentang keberkahan, berkah itu kan memang sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan itu. Betul. Sesuatu yang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang melakukan. Itu dan itu kejadian serta kehidupan banyak sekali. Jadi wal barakatu bil khidmah itu. Lalu yang ketiga itu wal manfaatu bit ta'ah, untuk mendapati ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat, itu memang harus bit ta'ah, dengan pasrah tundukan kita kepada orang-orang yang mengajari kita. Karena ilmu yang kita peroleh adalah ilmu-ilmu yang kemudian bersanad, bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi ilmu di dunia pesantren itu juga tidak sembarang keilmuan yang mungkin dikaji di berbagai institusi. Meskipun di pesantren sekarang juga kombinasi antara ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, ilmu saintis, itu sesuatu yang sudah sangat lazim terjadi. Jadi dalam konteks ini saya ingin menegaskan memang menjadi tradisi dan ajaran pesantren, dan ini hakikatnya adalah ajaran Islam, yaitu mentakzimkan, memuliakan guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai kita dengan sepenuh takdim, dengan sepenuh kemuliaan. Dan itulah yang menyebabkan kemudian para santri itu selalu menjadi benteng para kiai dalam situasi apapun dan kapanpun. Insya Allah itu memang lalu kemudian menjadi keberkahan yang mengawal dan mendampingi sepanjang kehidupannya.